Galatia 1 ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Orang yang bersikap kritis terhadap pemberitaan firman Tuhan seringkali dinilai sebagai orang yang tidak beriman atau kurang beriman. Padahal Paulus menegur jemaat Galatia dengan keras justru karena mereka menerima saja semua yang diajarkan dari mimbar tanpa bersikap kritis. Akibatnya tanpa mereka sadari, oleh ajaran guru-guru palsu, iman mereka telah bergeser dari Injil kepada Injil yang lain yang sebenarnya bukan Injil. Apa bedanya? Injil adalah keselamatan oleh kasih karunia melalui iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Sedangkan Injil yang lain yang diikuti oleh jemaat Galatia adalah iman kepada Yesus Kristus ditambah dengan ketaatan kepada hukum Taurat sebagai syarat untuk diselamatkan. Antara melakukan hukum Taurat sebagai ungkapan syukur karena sudah diselamatkan, dengan melakukannya agar tidak dihukum Tuhan, bedanya sangat tipis. Orang yang tidak terbiasa bersikap kritis tidak bisa membedakannya. Lagi pula, menerima saja semua yang diajarkan oleh tokoh-tokoh tertentu sama dengan memberhalakan mereka. Sehingga yang kita sembah sebenarnya bukan Tuhan, melainkan tokoh-tokoh tersebut. Alkitab diberikan kepada semua orang dan setiap orang diberi hak dan tanggung jawab yang sama untuk menggali dan menemukan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan keunikan dirinya. Tentu saja bukan berarti kita tidak perlu belajar dari orang lain, lalu membuang semua warisan iman dari bapak-bapak gereja yang sudah ditulis berabad-abad yang lalu. Belajar dari mereka yang sudah lebih dulu menggumuli firman Tuhan dan belajar teologi secara mendalam itu sangat penting. Namun kita harus ingat bahwa mereka adalah manusia biasa yang bisa salah. Berani bersikap kritis dan sesekali mempertanyakan iman kita sendiri, asal dengan sikap seorang murid yang dengan tulus dan rendah hati mencari kebenaran, bukan hanya tidak salah, melainkan juga diperlukan. Menjadi salah jika kita melakukannya dengan sikap seorang pemberontak yang arogan. Iman yang kuat adalah hasil dari pencarian kebenaran yang dilakukan dengan tulus, rendah hati dan tekun, yang terkadang justru diawali dari pertanyaan-pertanyaan kritis. Paulus memuji jemaat Berea yang setiap kali mendengar khotbah tidak begitu saja menerimanya, melainkan dengan kritis mengujinya dengan kebenaran Alkitab, apakah benar demikian. Sekalipun apa yang diajarkan benar, jika kita tidak pernah mencari kebenarannya di dalam Alkitab dan menggumulkannya sampai Tuhan menyatakan kebenarannya bagi kita secara pribadi, maka sebenarnya iman kita bukanlah iman kita sendiri, melainkan iman orang yang mengajarkannya. Jika iman kita seperti ini, maka kita ada dalam bahaya besar untuk bergeser dari kebenaran seperti halnya jemaat Galatia. Karena itu, mari kita tinggalkan sikap menerima saja teologi orang lain dan mulai bersikap sebagai seorang murid yang tulus, rendah hati dan tekun, menggali kebenaran firman Tuhan, serta berdoa agar Tuhan menyingkapkan kebenarannya bagi kita secara pribadi. Dengan demikian, iman kita bukan lagi iman orang lain yang kita copy-paste, melainkan iman kita sendiri yang olehnya kita bertumbuh dan menjadi kuat. Amin.